Bismillah. Urang balam tabang nyo sanjo. Tabang malayo karumpun budah. Wassalam mo kepada dosana kasadonyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Ambil tambilang pamutih urek. Bawa sepeda kalembah anai. Ambo bilang sadonan dape nanti enggak untuk orang nan pandai. Kepada angku-angku nenek mama, alim ulama jo cari pandai. Kadang bahasa batuah, ketek nak disebut namo, kadang nak disebut gala. Ba itu jo bodoh kanduang limpapeh rumah nan kadang. Pai tampek batanyo, pulang tampek babarito. Sarato pemuda jo pemudi, pari paga dalam negari. Selanjutnya kepada dosana pemirsa Surau TV, dimanapun dosana berado, ambo mama kemanakan, insya Allah akan menampingi buya kita, buya Muhammad Iflisam LCMA dalam acara Suluh Minang. Pada malam kini tema kita insya Allah kembalikan tema yang 2 pekan yang lewat, yaitu masih masalah warisan. Karena waktu nan cukup terbatas dan antusiasnya para pemirsa dalam batanyo, anda mungkin dalam waktu sejam kita bahas masalah warisan. Jadi pada kesempatan kini kita lanjutkan kembali masalah warisan. Kepada dosana pemirsa Surau TV yang ingin berinteraktif melalui sambungan telepon, silahkan ditelepon melalui nomor 0811 669 3338 atau melalui WA 0811 669 3332. Nah, jangan salah pilih pemirsa. Yang untuk telepon kita menelepon, untuk WA kita WA. Baiklah, sebelum mulai acara kita sapa dulu buya kita, Buya Alfi. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Buya? Alhamdulillah. Ladu pakan Buya. Iya. Alhamdulillah. Lagi diberikan kesehatan Buya. Iya. Alhamdulillah. Awak sapolo kenakan Buya. Assalamualaikum kenakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap kenakan? Alhamdulillah. Kanlah 2 episode Buya awak menyampaikan warisan kan. Iya, Mak. Nah, jadi kan lah paham anak-anak mama alhamdulillah kan lah mulai paham kan itu. Iya nan paham jonin ndak do jangan dulu Mak. Ayo masalah warisan jangan kanakan tanya aja mama sebab ndak ada sangkut ipo aja mama do. Iya nan warisan mah ya do sangkut paweknya cuman nan tagadai go acaranya. Tentu harus ditebus jo salahnya lah lamun aja orang rasanya Mak. Masalah gadai kon lebih parah leo kan. Batu Mak. Banyak dibayar di sana kan. Bakok ke banyak pula Mak. Yo jaminan awak lagi ya. Hanya pakai de orang nama minjaman. Mungkin lah tabayi lo de pinjaman tadi itu lah menikmati lo hasilnya. Itu kan menzalimi tuh kan. Iya kalau ndak dinikmatinya model itu tuh model sawah nama gadain tuh jadi liek jadinya ndak bisa dikoknya lagi. Itu kan. Karena Buya lihat di semua awak kini kok. Yeah. Pak minta lah Buya untuk menjalihan masalah pegang gadai kok. Ya ndak ada Mak. Cuman itu imbauan ke pemirsa. Kalau nan teraso namanya menyangkui nan tagadai cepet hubungi Surau TV untuk bertanya. Jangan beko acara lah tertutup. Pertanyaan baru masuk. Jadi penasaran gitu iya. Ya, itu minta lah ke Buya nan tagadai gua. Ya, silakan Buya. Ya, pegang gadai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Di dalam pegang gadai itu ada beberapa hal yang terkait. Yang pertama terkait hutang. Ya. Seseorang berhutangnya ke orang lain. Ya. Tentu orang tu ketika nyemagian piti, inyo pengen ada jaminan. Nah, maka di situ sebenarnya adalah borohan. Boroh ya. Jadi seseorang ketika inyo berhutang, orang yang mengagen piti, inyo pengen ada sesuatu yang dipaciknya.
Jaminannya tiba sebagai jaminan. Ya. Hutang itu adalah boleh. Ya, berhutang kita boleh. Tapi berhutang itu harus kita bayar. Sebab Nabi SAW pernah mengancam orang yang berhutang atau mayat yang inyo punya hutang tidak disolatkan oleh Nabi. Baris semua itu bana karena hutang itu berhubungan dengan hak orang lain. Nabi SAW mengatakan, yughfaru li syahid awal qatr damhi. Ya, diampuni bagi syahid, orang mati syahid, awal tetesan tanah darahnya. Illa dain, kecuali hutang. Jadi hutang itu tidak bisa ditembus dengan sebuah amalan sampai mati syahid pun seluruh dosanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hutang berhubungan dengan orang lain itu tidak Maafkan ya. dimaafkan, harus dibayar. Nah, maka oleh karena itu orang yang berhutang hendaklah ini betul-betul punya niat untuk Membayar. bayar. Ketika orang berhutang, lalu awak piutangkan. Awak meminjamkan atau mempiutangkan itu punya keutamaan. Iya. Karena yang pertama kita melapangkan orang yang sampi. Kata Nabi, man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya nafasa Allahu lahu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Siapa yang melapangkan atau meringankan satu beban dari beban-beban dunia, maka Allah akan meringankan atau melapangkan baginya satu beban dari beban-beban akhirat. Nabi SAW berikut mengatakan, Allah fi auni al-abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah selalu berada di dalam pertolongan untuk hambanya selama hambanya selalu berada dalam menolong saudaranya. Nabi juga mengatakan, man yassara an mu'sirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang melapangkan orang yang susah, maka Allah akan lapangkan dunia dan akhirat. Nah, sehingga ada ulama mengatakan bahwa menghutangkan itu lebih besar pahalanya atau lebih afdal ketimbang dari bersedekah. Pada itu pasti orang yang berhutang adalah orang yang tersapi, orang yang butuh, sehingga dia minta dihutang. Tapi ketika kita bersedekah, boleh jadi orang yang tempat kita bersedekah ini butuh atau tidak butuh. Ya. Dan keutamaan dari menghutangkan adalah siapa yang menghutangkan 2 kali, maka sama ini bersedekah dengan jumlah yang ia hutangkan. Artinya di situ bersedekah, bersedekah piti balik. Sedekah piti balik. Nah, di dalam agama kita dibolehkan seseorang mentauthik namanya, memperkuat atau menjamin haratonya. Boleh jadi orang berhutang payah larinya. Tapi ketika ada jaminan, maka untuk menjamin haratonya, itulah namanya rahan. Itu namanya rahan. Semua aja boroh ya. Boroh. Bahasa kita aja. Nah, kalau kita lihat konteks dari gadai, itu sama. Semua minjam ya. Ya. Jadi kita memborohkan tanah barang awak supaya kita mendapatkan pinjaman.
kayak gitu. Nah, maka konteks dari pinjam meminjam itu sebenarnya itu adalah sosial. Sosial artinya apa? Tidak meminta imbalan. Inyo ingin bersosial kok. Inyo ingin meringankan orang. Iya. Ya, inyo ingin meringankan orang banyak untuk membebannya lah, kan tidak muat. Nah, jadi konteks dari meminjamkan itu adalah sosial. Ketika orang tadi inyo ingin mencari pinjaman, maka inyo berikanlah borohan itu. Nah, di dalam syariat setiap pinjaman ya qard itu adalah qat'un juz'in minal mal ya wa yudfa li shakhsin yantafa'u bihi wa yuruddu badilahu, yaitu menyisihkan sebagian dari harta untuk diberikan kepada seseorang yang inyo akan mengambil manfaat dengan harta yang dipinjamkan tadi. Ya, inyo anaknya pengen sekolah, anaknya sakit, inyo minjam piti tadi inyo manfaatkan. Ya, itu memang tujuannya untuk meminjam. Lalu nanti inyo balian gantinya dengan nilai yang sama tentu ya. Jadi bukan piti karteh itu juga. Tapi misalkan inyo minjam 1 juta, balik 1 juta. Nah, karena orang yang meminjamkan tadi, dasar inyo meminjamkan kepada orang yang membutuhkan adalah sosial. Maka inyo ndak boleh mengambil manfaat. Ndak boleh ini mengambil manfaat. Kalau inyo mengambil manfaat, maka disitulah manfaat itulah namanya riba. Ya. Kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba. Setiap pinjaman yang melo manfaat, mendatangkan manfaat ke siapa? Ke awak yang meminjamkan. Contoh, ada orang yang tersapi bayar uang SPP anak, uang semester lu bayar lagi je. Iya. Gadaikannya lah sebatang kerambi. Nah, sebenarnya batang kerambi itu adalah sebatas hanya nilo jaminannya. Hutang kalaulah jatuh tempo nanti tidak terbayar dak bo, jualah kerambi aku. Ndak bukan buah yang dijual ya. Bukan. Ya artinya inyo kejualnya. Ya ndak selama utang sebelum Ya. terbayarnya biar buah ya. Jadi boroh itu, jaminan itu adalah sebagai jaminan hutang kalau tidaklah jatuh tempo, ya, tidak bisa nyobai, maka borohan itu bisa, jaminan itu bisa dijual. Amor tadi Bu ya, kan nyoborong kerambi ya. Ya. Ada orang yang meminjam, kerambi ko karena mesinnya punya, kan mesinnya berhak mengambil buahnya ya. Ya. Jadi yang orang nana sampai wapi utang sekedar hanya anu saja pegangannya saja. Sejak pegangnya aja. Jadi kalau kini kan tak boleh Bu ya. Dan orang tukang piutang kan mau utang kan ambil buah kerambi tadi. Nah, jadi itu makanya kita pahami dulu nak. Baso hutang itu sebenarnya di antara disyaratkan hutang harus dengan jumlah yang jaleh dan waktu yang ditentukan. Ndak waktu ndak open. Unlimited. Ya, Waktunya ditentukan. Oh 1 tahun, oh 2 tahun, oh 3 tahun. Ya gitu. Jika jatuh tempo, inyo ndak bisa bayar, maka jaminan tadilah yang akan membayarnya. Apakah itu dijualnya dulu, kemudian uangnya diambilnya, atau yang lain. Nah, di dalam begadai di awak, kau betang kerambi tadi? Iya. Di keciannya, dah pinjam mau piti, anak ambo perlu uang semester.
ko kerambia ko. Jaminannya. Jaminannya. Gadaiannya. Ya, gede. Ambil lah dia udah. Ya. Nah, selama piti ko jambo, silakan ambil lah kerambia itu. Walaupun reda ya. Walaupun ridho ada. Ya. Ya. Sampai ambo Bisa melunasi. bisa melunasi. Jadi boleh PDP untuk ya. Tentu orang yang punya kerambia, punya piti, Ya. namanya menjawab. Ya. Ada nampak untungnya. Nah, di siko kita cari, inyo meminjamkan kepada orang yang si A tadi, lalu selama piti inyo masih ada dia, Di CB. di si B, inyo mambiak kerambia tadi. Ya, ya. Malah lebih banyak lo buah kerambia Malahan lebih banyaklah dari hutang Dari boleh. hutang ya, jumlah Ya. hutang nanya pinjam. Atau yang lain contoh kabun misalkan. Aku borong kabun, ambillah Atau buahnya. sawah ya. Atau sawah. Ya. Kalau sawah mungkin olahan ya. Tapi kalau ikut ndak kabun lah jadi, kok sawit gua. Ya. Jadi Tinggal orang tadi ambil itu hasil saja, ya. Ya. Nan orang berutang yang CB tadi itu walaupun reda ambil lah jangan semua kananya ya. Iya. Walaupun inyo ridho. Dosa tetap dapat. Dosa dapat tetap dapat. Kedua-duanya. Kedua-duanya dapat dosa. Ya. Itu Ya. menekan. Jadi, tadi setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat ke apa saya? Yang meminjam. Ke orang yang meminjamkan. Ya. Maka itu adalah riba. Ini pinjamnya piti 1 juta, tapi kerambianya lah diturunkan yo. Lah 3 tahun. lah lebih 1 juta. Ya. Biko balian piti 1 juta dia. Ya tak? Nah, maka itu adalah tentu adalah riba. Ya. Maka haram bagi orang yang meminjamkan. Haram bagi orang yang meminjamkan mensyaratkan kepada orang yang meminjam ada tambahan dalam pinjamannya. Misalkan kau pitih, lalu ada ambo. Pegangan ambo sih. Pegangan ambo tu yang kalian tu lebih haus ambo tu. Kan gitu. Kalau ndak ada pegangan beko sudah pinjamnya pitinya lari je lah sih. Kalau pinjaman okey, kalau pegangan okey tu dia tu. Ya. Ya, misalkan motornya diletak Jawa. Ya sudah. Jadi pakai. Jadi pakai. Ya. Kalau beliau di sini ya, Walaupun kan anunya rodanya, odinya. ya. Nah, sepakat ulama mengatakan apabila disyaratkan ada tambahan, ada pemberian, maka itu jatuh kepada riba. Ya. Walaupun sepakai mana ya, Mak? Walaupun sepakat, walaupun suka sama suka. Suko sama suko, ya. Sebab itu adalah yang diharamkan oleh Allah. Karena riba itu apa riba? Riba itu adalah tambahan yang disyaratkan. Walaupun Berapa jumlahnya terserah tuh. Mereka kasus ya. Mode boroh tetap kerambi tadi kan dia meminjam kasih A. Ni sebeko nak nyesabui doh. Aku borohan ambo kerambi aku. Tapi nak dunia kecil ando ambil lah aja. Tapi nan punya kerambi tadi ko yang sebeko nak bisa menikmati kerana tiok jatuh. Hanya ambil ada anu kerja panen ada orang itu. Pokoknya nan di si A tadi yang meminjamkan. Meminjam tadi yang punya piutang. Apa kok sebeko dapat dosa ke ya? Nyo sebagai borohan saja nyo. Tapi nak do nyo syaratkan do ambil lah buah kerambi ko ya. Tapi dek kebiasaan biasa di kampung. Hanya otomatis nak kecil orang meminjaman tadi itu, dan si A tadi itu, aku lah punya buah banyak. Walaupun dek si B ko tadi ndak ada nyo ada akadnya do. Ni serahnya ko jaminan tentang kerambi buah. Tapi kena kebiasaan di kampung mari itu aja otomatis nan si A ko nyambi nyapanen dari tua ya. Apakah si B ko dapat lo dosa juga? Iya. Yang pertama kita harus duduk dulu. Ketika inyo orang tadi mambi harta tadi, karena dia itu dia ambil tadi. Kalau inyo membiarkan, berarti inyo ridha. Mungkin ada ilmu kurang di kebiasaan di kampung dia tadi itu. Cuma perlu mama tahu ko.
hadis dari Anas bin Malik. Apa kata Nabi? Idza aqrada ahadukum qardan fa ahda ilaihi aw hamalahu ala dabah fala yarkabha wa la yaqbalhu. Apabila seseorang di antaramu memberikan qard, pinjaman, lalu fa'ahda ilaihi, lalu orang yang meminjamkan tadi, orang yang meminjam memberikan kepadanya hadiah. Hadiahnya ya. Hadiah wah. Nggak ada perjanjiannya dia. Tidak ada perjanjian dah. Au hamalu ala dabah, atau orang yang meminjamkan tadi dinaiknya di atas kendaraannya. Boncangnya. Iya, iya. Fala yarkabha wa la yaqbalhu. Jan inyo naiki kendaraannya, jan inyo terima hadiah. Menaik saja dilarang ya. 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 Kalau seandainya tadi apa? Nyola menggadaikan. Sudah ada pinjaman kok? Ya. Ada pinjaman. Amoriku ya. Mode ambo juga menekan kan? Ya. Kan lah baru mau kok. Kan Lah kawan-kawan. Ambo kawan-kawan. Ya. Kemenakan meminjam ke mama. Mama lagi ya. Kebetulan mama nampak dia sedang jalan ke pintu. Jawab mama naik resiko aja kak. Ini mesti terikat pinjaman jawab mama. Ya. Apa kau tu kan awak lah biasa mediam itu tu ya. Nah, jadi ke hadisnya udah sampai nih. Ya. Illa yakuna jara bainahu wa bainahu qabla dhalik. Kecuali kalau seandainya sebelumnya meminjam sudah tabiaso untuk yang menanyakan agih magih. Oh, jadi mama aku tak panggagih ya. Panggagih. Jadi kalau yang seperti itu ya, kalau seandainya sudah terjadi lah kawan-kawan sebelumnya, lalu setelah itu dipinjaman misalkan, lalu masih berlanjut juga saling magih tadi, itu tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya selama kau lu nado lah, lu nado nyo magih lah, tahu-tahunya seketika setioknya selama pitio aja nyo datang kue, datang gulai, datang nasi, datang apa macam-macam ya. Nah, maka itu adalah riba. Tak boleh, itu riba. Kemudian dari Abdullah bin Salam ini mengatakan, "Idza kana laka 'ala rajulin haqqun." Kalau seandainya engkau punya hak pada seseorang, fa ahda ilaika himla tibnin, diberikan kepadamu hadiah seukuran apa namanya, kibang lah ya, apa bakul. Ya, dihadiahkan itu. Fala ta'khudhu, kata. Jangan ambil itu. Hanya sebuah bakul saja ya. Nah, ya, seukuran bakul lah dia. Gitu. Jadi terima. Fa innahu riba. Maka itu adalah riba. Pada itu gara-gara piti awak aku lah ini magih. Ya. Kau dah ada pinjaman tadi nak pergi dah ya. Ini pinjam amalin juga mah. Kecuali sebelum tu nyalah besok magih Sebelum biasanya. Ada orang kadang-kadang selama pitinya dia orang tu hanya suruh saya tolong balian gas, tolong tenggikan, tolong siko. Nyo tak pernah jawab mau upah. Ya. Berarti inyolah mengambil keuntungan dari rambutan tadi. Dari orang tadi. Ya. Nah, jadi itu tidak boleh orang ko menerima hadiah, ya, karena itu adalah manfaat yang datang kepada inyo. Maka kalau kita bawa kepada pegang gadai, ya, pegang gadai berarti orang yang memegang tadi, inyolah mengambil keuntungan. Ya. Kok sawah inyo jadian, walaupun inyo berkureh kok, tapi sawah yang dipakainya gratis. Ya. Dapat untung. Ya tentulah untung juga. Kalau misalkan tidak ada hutang, mana namu orang bagian sawah gini. Iya. Nah, itu adalah riba. Jadi riba riba gadai sawah kok lebih gadang lo dosonya dari bank konvensional ya. Kalau riba ku doso gadang. Dosonya gadang. Doso gadang.
Walaupun kete. Yang paling kecil itu seperti seseorang menzinai ibu kandungnya sendiri. Oh, iya kan. Ya. Nah, kini kalau seandainya apa namanya tadi apa kenakan kecil tadi Riba. yang riba kok samonya dosanya sama. Tapi mudaratnya juga celia. Terkadang gadai ku lebih parah lele dari Bank konvensional ya. bank konvensional. Dulu pernah ada orang menawarkan tanah kawan. Tahu-tahunya tanah iko tanah lah digadaikan. Sejak bila gadainya? Masih zaman Belanda. Alun lagi wak lai sinya lah tagadai yo. 3 kali lipat wak lu lagi lah. Ya. Semua dari orang tua wak. Ya. Nah, kalau nggak salah tahun 30-an lah. Inyo menggadai. Berapa terima waktu itu? Waktu itu nyo terima Rp162. Kama Ndak rupiah, ndak rupiah. Ndak rupiah meh doh. Ya. Rupiah Kalau rupiah me masih bisa Ah, dihitung kalau rumah meh ameh ya. Ya. rupiah RP ya, Mas. Rupiah nu Rupiah piti. piti. Ya. Ternyata kini nilai tanahnya itu hampir 1 M. Bahkan ibu senyala dia. Kalau inyo misalkan dengan ameh, ya betul-betul dengan amehnya, inyo bisa dihitung berapa ameh. Ya. Tapi kalau rupiah, inyo ambil piti darai, piti rupiah, baliknya ke rupiah. Iya. 92. Nah, jadi kalau yang nan lah tagadai itu model tu lah jauh ndak bisa dihitung, ndak bisa diganti akadnya ya. Akad jual beli bisa. Ya dirubah akadnya lah gitu. Ya. Jadi misalkan kita tulislah kepada orang tadi, mana piti kau? Oh, kamu tidak bisa. Kalau gitu, barangku ambo balik. Wak balikan nan wak gadai yang tadi gitu. Ya. Atau nyusurah jual. Baru boleh ganti benti-benti ya. Itu. Jadi Nah, sayangnya yang ada di awak adalah yang banyak dijadikan gadai itu adalah barang pusaka tinggi. Ya ndak bisa dijual beli ya. Tidak bisa dijual beli. Berarti kita menzalimi orang yang punya hutang. Orang yang punya hutang kawa. Wa zaliminya kenapa? Inyo tidak bisa memanfaatkan Hartonya sendiri. hartonya milik sendiri. Onyo kan bisa memanfaatkan harta yang sudah dipagangnya. Boleh jadi inyo tidak tahu. Ya. Tidak tahu maksudnya tidak bisa memanfaatkan. Sehingga pitinya tidak bisa dia lakukan. Kalau jo pitinya bisa berbuat yang lain gitulah. Nah, hutang riba itu kalau kita cari dosanya lebih gadang daripada judi. Oh, dari judi. Pada itu. Karena orang yang mempiutangkan inyo menekan dan menzalimi orang kafir. Orang fakir. Orang fakir. Ya. Orang miskin nyo bebani. Lalu nyo suruh orang miskin tadi magih piti lebih. Maka kalau begitu sebenarnya lebih gadang dosonya daripada dosa judi. Iya. Kalau judi, kalau riba kok udah pasti orang kaya menerkam dan mengambil harta orang miskin. Mungkin. Ya. Kalau judi boleh jadi terbalik. Orang Orang miskin yang penjudi kok Manang. kalahnya orang kaya. Iya. Jadi yang korban mah yang kalah saja. Ya. Jadi itu. Jadi kalau kita cari masalah pagang gadai yang disampaikan tadi dan itu nyoba terkaitnya dengan harta pusaka gitu ya. Nah, maka kalau kita cari banyak sekali masyarakat kita melakukan itu dan inyo berakibat itu adalah jatuh kepada riba. Kata Nabi SAW, di Minang. Nabi melaknat orang yang memakan riba, orang yang menyuguhkannya, orang yang mencatatnya, dan orang yang mensaksikannya.
Saksi pun kan naik. Saksi pun kan, walaupun nyo tidak makan. Ya. Jadi, Hum sawa, mereka itu sama, kata Nabi SAW. jadi yang betulnya Buya Pagang Gadai tadi itu sawah kok tetap orang nama minjam tadi membuat sawahnya. Ya. Nan orang nan punya utang nan piutangan kalau lah jatuh tempo kok baru kok dijual sawah tu atau Ya. ya. Atau nyo bisa cicil kan? Ya. Hasil dari sawah tadi. nyo boleh mencicil. Jadi prinsipnya tetap yang berutang tadi membuat sawah ya. Oh iya, ya. Itu kan hanya sebatas jaminan. Nan tadi itu ya kan beliau magiakan riba memanfaatkan ketika diutangkan. Naniko kok pertanyaan pesan singkat lain belum ya? Apa salah mengucilkan orang yang ndak mau membayar utang sih? Kalau tadi kan dimanfaatkan orang yang berutang tuh. Kalau kok yang berutang tuh dikucilkan sih. Orang yang berutang. Ya. Kalau seandainya nyo adalah orang yang lalai membayar utang. Bautang kancang, Ya. membayar lambe. Tiba Malahan kita minta kareh le nyo dewa le. Ya. Orang yang berhutang ya, orang yang berhutang lebih kareh lagi. Nah itu. Nah jadi kalau kita cari apa tadi apa tadi pertanyaannya? Mengucilkan orang yang Mengucilkan orang yang berhutang berhutang. itu dalam rangka memberi pelajaran. pelajaran. Tapi kalau inyo memang orang butuh dan inyo adalah orang yang biasa melunasi tempat pada waktunya, jangan dikucilkan. Bau kucilkan nyo ndak ada yang menzalimi nyo. Iya. Nyo ndak ada yang menzalimi gitu. Tapi beda ke orang ko adalah biasa malih membayar utang dikucilkan tambah senangnya ya. Ada masuk Malihnya membayar utang, Ya. ya itu maka hati-hati. Bautang sih kok, siko butang. Ya butang wak beko kan wak dikucilnya itu lengah soal lagi. Atau ada pesan singkat celai ya. Assalamualaikum ya. Mohon penjelasannya apakah tindakan berikut adalah riba atau bukan? Kalau sejumlah uang kita digunakan oleh saudara untuk berdagang, selanjutnya kita diberi sejumlah uang tiap bulan tanpa kita tahu bahwasanya dagangannya untung atau rugi dengan catatan kita setuju dengan uang bulanan tersebut. Ulang lagi pertanyaannya. Mohon penjelasannya apakah tindakan berikut adalah riba atau bukan? Kalau sejumlah uang kita digunakan oleh saudara untuk berdagang, selanjutnya kita diberi sejumlah uang tiap bulan tanpa kita tahu bahwasanya dagangannya untung atau rugi dengan catatan kita setuju dengan uang bulan tersebut. Uangnya tidak ditentukan. Tidak ditentukan ini nah. Taib, kita harus status dulu. Harato yang diambilnya itu hutang atau modal. modal lah ya. Kalau ini untuk modal, Kalau inyo ndak bukan untuk ndak ada hubungannya lah. Kita kok ikut memodali atau kita meminjamkan? Iya. Harus jalan kan. Kalau kita meminjamkan, maka itu jatuh kepada riba. Kalau kita memodalkan, ikut memodalkan, rugi sama-sama rugi, untung sama-sama dibagi, maka itu tidak ada masalah. ini uang kita digunakan berarti kan ikut memodali tiba-tiba ya. Enggak juga, enggak mesti. Ya perjanjian Akadnya ada apa? dah. Akadnya ada dah. Akadnya tidak ada sekarang ya. Sebab Giko, kalau seandainya terjadi kerugian, pitinya susui. Ya. Tapi kalau dipinjam, pitinya tidak susui loh. Kalau seandainya terjadi kebangkrutan orang yang meminjam, pitinya tetap jaminannya, tetap dia akan harus membayar Menerima sejumlah utuh. yang dipinjam. Ya utuh baliknya ya. Maka harus kita lihat dulu jenis transaksinya apa. Yalah menekan. Ya adalah setengah jam dulu kita jedaan lah untuk sementara dulu Mama. Ya. Baiklah pemirsa Solo TV dimanapun dosa nak berada, untuk sementara kita jeda dulu. InsyaAllah akan kita lanjutkan beberapa menit ke depan.
Adab Harian Muslim. Apa bang? Allah baca bismillah. Halo nih. Baca bismillah dulu. Beb, ini Beb kerjaan petang. Nggak boleh ngecek biar makan tuh deh bang. Awak kalau makan tuh entuk lu masuk nasi lo mulu. Kalau habis boleh ngecek bang. Jadi senangnya Beb, Ah, nggak ada larangannya ngecek sambil makan tuh dong. Bahkan Habib, kalau misalkan mengecek sambil makan tuh bisa mencairkan suasana, itu dianjurkan tuh. iya nah. Iya, ada hadisnya tuh. Tuh dia nggak payah mengganggu aku deh kok. Baru kepayah Habib. Lah kosong muli itu udah gue lele. Nanti nggak bakal ngecek ya. Nggak apa Habib. Iya dah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta udum, yaitu makanan pendamping makanan pokok, kepada istrinya. Maka para istrinya menjawab, kita tidak punya apa-apa selain cuka. Maka Nabi pun meminta dibawakan cuka tersebut dan makan dengan cuka itu. Kemudian beliau bersabda, udum yang paling nikmat adalah cuka. Udum yang paling nikmat adalah cuka. Hadis riwayat Muslim nomor 2052. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, dalam hadis ini, yaitu hadis Jabir, terdapat anjuran untuk mengobrol ketika makan untuk menyenangkan orang-orang yang makan bersama. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, berbicara ketika makan, hukumnya seperti berbicara di luar makan. Jika pembicaranya baik, maka baik. Jika pembicaranya buruk, maka buruk. Adab Harian Muslim. Habis belum nasi ya. Beb, baru kok tangan kiri minum. Kok kan pakai tangan kanan bantu bang. Itu namanya minum pakai tangan kiri dibantu tangan kanan. Oh berarti tidak tangan kanan ya, tidak semua aja yang minum tangan kanan. Oh. Pegang salahnya tangan kanan, Beb. Berarti tadi itu salah tuh. Iyalah, minum tangan kiri kan boleh dong. Oh berarti taitong minum tangan kiri waktu itu dah. Iyalah. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Hukum makan dan minum dengan tangan kiri. Jika seseorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya. Dan jika minum, maka minumlah dengan tangan kanannya. Karena syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim nomor 2020. Baiklah pemirsa, dimanapun dosa nak berada, kita lanjutkan acara Suluh Minang kita. Silakan akan kalau ada pertanyaan yang masuk. Jadi mak, labih kopi mak tadi ya. Mesti ada singkat kita ya. Baiklah. Iko Buya, kepada Buya ada pertanyaan pesan singkat Buya. Ya. Assalamualaikum Buya, akhwan. Yang ingin saya tanyakan, kalau ndak berhutang misalnya ke bank, bagaimana caranya untuk membuka usaha Ustaz? Minjam ke saudara belum tentu mau. Bagaimana itu Ustaz? Ya. Yang pertama, kita harus yakin. Bahwa rezeki kita lah ditetap oleh Allah. Ya. Itu kita harus yakin. Jadi tidak pinjam atau tidak minjam atau tidak pinjam itu yang menyebabkan kita kayu. Tapi yang menyebabkan kita kayu itu adalah takdir yang Allah telah tetapkan. Sabar menanti takdir itu dulu ya. Sabar dengan usaha. Jadi seakan-akan takdir kekayaan kita lah letakkan digantung gitu. Maka kita berusaha untuk membiaknya. Bara terambil itulah takdir. Jadi ndak maunya di jalan pintas kok di kerjaan ya. Kok kan Jalan pintas boleh asalkan jangan haram. Ya. Oh itu ya. Ya? Ya. Dan itu bagian dari takdir. Ya. Ya, nah, jadi dalam masalah itu yang perlu kita doa dulu. Inna nafsa lan tamut hatta yastawfi rizqaha. Jiwa itu tidak akan mati sampai rezekinya disempurnakan oleh Allah.
wala yahmilanna istibta'u ar-rizqi an tatlubuhu bima'asillah wala yahmilannakum jangan sama sekali mendorongmu istibta'ur rizqi, ya, keterlambatan rezeki itu menyebabkan engkau meraihnya dengan cara maksiat kepada Allah. Bila ke rumah rancak ke orang sebelah bisnisnya pakai uang riba tu, rumahnya lah gadang mau otonya bertukar-tukar tarui Patang barunya duitnya. patangnya baru bosah awak lah lama bosah Ya. ya, masa awak siku-siku aja. Jadi rezeki itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karena itu hendaklah kita mengikuti alurnya, ya, alurnya. Jadi itu pertama. Masuk rezeki itulah ditetapkan. Yang kedua, usaha kita yang kita lakukan. Mulailah kita titi seketik-seketik. Hujan itu, hujan labek itu berawal dari rinai, tetesan air. Di hujan saja langsung labeknya terkaju ya pola rezeki. Bukan terkaju lagi, hancur rumah. Langsung tahu kok seandainya rezeki tiba model tu lo tentu terkaju lemah. Mati mendadak lah. Nah, jadi itu satu tadi ya. Rezeki ku lah tetapkan. Nah, yang kedua, bagaimana cara kita mengelola dana? Kalau seandainya tadi kita meminjamkan ke bank konvensional itu adalah riba dan hukumnya adalah haram, maka harta yang kita dapatkan itu tidak. Kalau itu yang kita lakukan. Lalu bagaimana caranya? Kita menggalang dana dari kawan-kawan. Kawan-kawan akan bisa kita ajak ini untuk berinvestasi. Jalahan proyek itu, ya, dan jalahan bagaimana manajemen kerugian kalau seandainya terjadi rugi. Ya, lalu kita tentukan, Bapak mau dapatkan saham sekian. Nah, ini sebenarnya bisa. Sudah itu kok kedisiplinan wak. Modelah disiplin butang ke bank, baik disiplin. Gitu. Ya? Betul. Jangan ikut gara-gara jo kawan, afwan ya akhi. Maaf ya akhi. Ambo hari ke bulan belum bisa lah, bulan besok lah ya. Terlambat lah tak usah mah ya akhi. Malam bulan kini kau belum besok ya. Samonya dia karate mah hari ini bayar, besok gratis. Setiap datang tuh kayak gitu. Ya. Nah, jadi bisa kita buat semacam proposal proyek dan sudah nampak bagaimana keuntungannya, kita akan bisa tawarkan ke kawan. Mau enggak kawan? Itu ada usaha apa? Ya, tolong modali. Kalau lagi untung nanti kawan bagi dapat sekian persentase. Okey lah nulu buyah lah tadi. Boleh. Ya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya silakan Ibu, dari mana Bu, dengan siapa Bu? Dari Bu Ina, Pasaman Barat. Pasaman Barat. Dari Ibu Hadi dari Pasaman Barat. Iya, Bu Ina dari Pasaman Barat. Bu Ina. Ya silakan Bu, pertanyaannya langsung ke Buya kita Bu. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi yang ingin aku tanyakan yaitu masalah aku ya. Aku punya sekolah TK. Masya Allah. Punya sekolah TK. Punya TK. Jadi kitalah yang mengelola dari awal, mendirikannya dengan fasilitas-fasilitas ala kadarnya dari awal sampai mengatur gaji guru dan segala yang harus dikerajuan lah di TK atau. Yeah. Jadi bolehkah Ambo mengambil sebahagian dari hasil yang aku didapat di sekolah? Apakah itu termasuk riba atau bagaimana?
Mohon penjelasannya Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, cukup mulia Ibu Ina, di mana Ibu sudah merintis TK. Dan itu adalah usaha yang mulia, ya, karena pendidikan. Kita lah merintis, kita membangun, kita membayar kadang pitiawak yang kita pakai gitu ya. Lalu kinilah mulai berkembang, duduklah lebih piti. Boleh hendak ibu ko mendapatkan Sebagian. mambiak piti itu atau bagaji? Boleh. Itu bukan riba. Tidak riba ya. Itu bukan riba. Itu jadi payah ya. Itu jerih payah kita usahakan, kita anukan. Ya. Maka itu adalah boleh. Dan itu tidak riba. Karena kita tidak meminjamkan kan. Dan itu pun meminjam itu kan magian itu balik kan gitu. Sementara kita adalah kita betul-betul membangunnya. Maka itu Seperti usaha di mana ya? seperti usaha. Malah bisa lo orang kerja sana ya. Maka itu tidak riba. Wallahu a'lam. Ada titipan pertanyaan Cik Buya. Dari Dari yang kita angkat lah Cik. kalau dari aku angkat dari aku. Ya. Halo, silakan. Ya silakan dari Ibu atau Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari mana Bu? Dari Kambang, Bu. Dari Kambang Pesisir ya? Iya, Ya. Dari Ibu siapa Bu? dari hamba Allah aja, Bu. Dari hamba Allah di Kambang. Silakan Bu, tanya ke Buya kita Bu. Apa pertanyaannya Bu? Gini, Pak. Saya Ya. mau tanya. Hmm. Kami kan ada mama atau uan. Uan ya. Mama, Iya, mama adalah kayu dari bujang. kayu. Kayu di bujang. Kayu dari bujang, punya tanah, punya salah. Pokoknya lah beradu kayak gitu. Jadi ada adik padusi. Dari Bu. Ada adik padusi. Lalu beliau agak tua gini. Dan yang kedua yang adik. Aku keberhak adik padusi atau istrinya yang berhak Nah, iya. atas warisan. Iya dah. Itu aja Bu. Adik pedusi dari Uan tadi Iya, Bu. iya, Iya. Inyo punya anak enggak yang Punya anak Bu. Anak. Tapi iya, Punya istri, punya anak ya Bu ya. iya. Cuman kalau aku lah dari apa namanya itu dari bujang tuh lah kayu. Iya, iya. Kan pencarian beliau ya Bu ya. Iya. Kan alun nikah lah baru lah kayu juga. Jadi kayu dari usahanya sendiri ya Bu, bukan dari pusako ya. aja lah Bu, tertangkuk pertanyaan Ibu mau tanya ke Buya Bu ya. Ayolah. Buya jadi ada ya sama-sama. jadi mak uwan ko Buya nyo kayu di bujang. Sama taruhnya lah tua kini kok. Kalau seandainya singkir ilmu beliau, apakah adik padusinya dapat warisan? Sama taruhnya punya anak jo bini. Ya. Uwan kok. Jadi bercerita kita dalam warisan. Saudara padusi, saudara laki-laki itu termasuk orang-orang yang menerima warisan. Anak, istri. Ya. Kita cari dulu anaknya yang tinggal itu padusi sadonyo atau laki-laki sadolah. Nah, kalau seandainya bercampur di situ saudari laki-laki dan padusi, maka si adik si Wan ko nak dapat lagi. Karena ini terhalang oleh anak padusi. Anak padusi. Tapi kalau nyu ndak ada anak padusi seluruh anak laki-laki, maka saudaranya ko dapat. Saudara padusinya tadi kayak Ya. padusinya tadi. Pedusi plan kita. Maka perlu kita cari dulu. Kalau seandainya anaknya laki-laki dan padusi, lebih dari satu orang, misalkan sampai dua laki, dua padusi misalkan. Maka si kakak, si adik itu tidak dapat. Dapat ya. Walaupun itu adalah harta yang bawa dari bujang. Di bujangnya. Nah,
Karena yang dinamakan dengan harta warisan itu adalah harta yang ditinggalkan oleh si mayat. Jadi kalau inyo punya adik laki-laki atau saudara anak laki-laki, baru dapat yang adik produksi dia ya. Kalau seandainya dari keluarganya seluruhnya adalah anak laki-laki seluruhnya, makanya dapat. Ya. Atau inyo punya anak produksi, ya, seorang orang anak produksi. Nah, adanya punya anak laki-laki. Nah, kalau begitu, inyo dapat si yang produksi dapat setengah, yang yang produksi si saudari kau dapatkan seperenam. Oh, adik produksi dia dapat seperenam. Ya. Ya, itulah kurang lebih. Jadi harato itu didapatkan oleh anak dan istrinya. Walaupun itu harato adalah harta bawaannya. Ya, kalau di orang Minang kan harta bawaan itu jatuh kepada keponakan. Macam barok lo menekan. Ya ke barok tu dia ndak dapat tu alai ya. Aku ada pertanyaan titipan je ya. Jadi masalah ratu tadi kok. Ko judulnya ya awak biasa di Minang dia kan. Jadi walaupun awak nak bekerja dan laki-laki, apa pembalian awak anak pembalian awak beli rumah, sertifikat rumah tena mau bini awak. Bali oto awak tena bini awak jo. Bali tanah awak tena mau bini jo. Kadarullah meninggal bini awak kau ya. Apakah satu tadi itu masuk atau warisan atau awak yang punya, yang laki yang punya? Dari fatwa ulama yang kita baca, surek menyurek yang ateh nama produksi itu tidak menjadikan secara otomatis itu harta produksi. Hak miliknya ya. Hak miliknya. Dan itu balik kepada hak milik orang pertama, yaitu suami. Oh itu ya. Kecuali kalau suami sudah mengikrarkan bahwa itu adalah ambo hadiahkan untuk istri. Untuk Dinda ya. Ayo. Tapi kalau ate namo belum. Oh itu ya. Belum bisa dijadikan itu adalah hak milik. Walaupun secara hukum positif ya. Itu sudah menjadikan bukti ya. Lan jalih namo senan. Iya. Nah, tetapi hukum syariat tidak. Ya, hukum syariat dia masih harus bisa inyo jatuh kepada atau suami. Atau suami. Ya. Kecuali kalau niatan dari awal ya. Kecuali niatan beda. Ya. Wallahu a'lam. Kan. Ko pesan singkit lo ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ambo bertanya. Orang tua ambo yang padusi lah ndak ada, yang laki-laki masih ada. Apa boleh ambo minta bagian dari warisan orang tua saat iko? Kasih Ustaz. Orang tua padusi lah ndak boleh. Lah ndak boleh. Nan ada yang kayak laki-laki. Okey. Apa boleh ambo minta bagian dari warisan orang tua? Kalau warisan orang tua padusi bisa. Kalau nyole punya harato. Ya, sebab dia Minang dia punya harato padusi ya. Nah, dia kalau lainnya punya harato, tapi kalau enggak, ya. harato aten nama orang tua kita yang itu sudah milik inyo dari suku dan seterusnya, itu bisa kita bagi, walaupun kita adalah laki-laki. Ya, wallahu a'lam. Ada pesan singkit celai ya. Assalamualaikum Buya. Ada praktek di masyarakat di mana saat ini meminjamkan uang. Uang tersebut dihitung seharga emas. Misal pinjaman 2,5 juta dianggap 1 emas. Sehingga si peminjam nanti harus mengembalikan 1 emas. Kalau seperti itu bagaimana hukumnya ya? Kalau injo meminjam dengan pitih, baliknya pitih. Kalau injo meminjam dengan logam mulia, yaitu emas, baliknya ameh. Itu kaedah. Tak bisa inyo age piti tapi konversikan kepada ameh ndak. Sebab kalau ameh itu harus cash. Jadi walaupun itu ya, kini harga ameh salah 2 juta. Aku mau pinjaman secara gua ameh piti 2 juta tapi boleh ameh aja. Kak boleh itu ya. Balik ameh dulu. Yang orang meminjamkan boleh ameh ya. Baru apa itu betul saja ya. Aku balik buat dia kerja rumah jauh. Nah, makanya kalau begitu lebih baik kita siapkan ameh di rumah awak. Ada 1 gram, 2 gram, 3 gram, 5 gram. Nah, kalau punya niat elok awak, ya, itu bagus. Jadi kita pinjamkanlah
Angku dak perlu ambo perlu 2 juta mak katanya kan. Ko 2 meh. Ya, 5 gram. Kayak gitu ya. Selesai. Balian ke ambo 5 gram. Jadi tidak boleh yang meminjam tadi membalian ke ame ya. Tetap yang orang nama minjaman ko kalau nyo memang jame, ini orang belian me. Iya, kalau inyo alun adu ame. Tapi kalau sudah adu ame, inyo bisa kena aku ame kok. Gitu. Tapi Ame yang diagian balik ame. ya. Tapi kalau model kau ya. Misalnya mama ambo punya meh, ambo minjam piti, ambo pinjam mama anda meh doh. Ya jual lah meh kau dulu sih. Awak pinjam piti itu lihat. Iya, boleh. Lihat. Terserah awak. Ya. Berarti jadi aku nakan kau ya. Aku pitiku turun. Artinya membayar tu harus banyak itu loh membayar kan. Dia pinjam 2 juta, 30 tahun yang akan datang nyawa bayar tu 2 juta ya. Ya. Tak boleh ada lebih lah ya. Ya. Jadi barang hanya pinjam nominal pitih. Laisa 100 tahun saya itu segitu juga. Jadi kali juga nakan mama ya. Itu ada pesan singkat Cik Lev ya, mungkin kau Mbak Ama yang Terakhir lah. terakhir lah tiba ini ya untuk malam kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum. Zakat emas yang dibayarkan yang sudah cukup nisab atau haulnya diambil dari uang yang lain. Tahun berikutnya nilai simpanan tetap. Untuk menghitungnya apakah sebesar nilai yang masih ada ataukah dikurangkan? Karena tahun sebelumnya sudah dikeluarkan zakat. Ya. Berapa nilai seluruh pada saat itu? Tanpa dikurangi sedikit pun. Sebab di situ akan berkumpul dengan tabungan dengan aratu yang ada kas Yang yang ada ada kas. 3 buangkan. Jadi apanya tetap itu ya. Ya, Jumlahnya dosa. Setahun dia tong balik ya. Dihitung seluruh balik berani nilai ya. Kalau sampai nisab udah kedua. Aceh lah bu ya aku Enggak, masih. aja nyo dari awal lah saya senisop juga. Iya. Nah, nanti totalnya pada akhir tahun itu berapa? Ya. Aceh lah bu ya. Kau titipan ke mama aku sebelum Titip pai ke kamari titip. ko. Iya. Hanyalah Jangan menitip sampai aja. lupa titipan orang mak. iya. Ya, utang mama kok. Jadi masalah tadi warisannya mah bu ya. Ko aratu pusakulamu. Jadi karena beliau ko orang kayo di kampung. Meminjamlah tetangga kayaknya. Dia tetangga ko kebiasaan di kampung. Kan wak minjam kan harus ada jaminan boroh wak tadi kecil sebi buya tadi Iya, itu. iya. Aja borong sawah. Karena kebiasaan di kampung tadi kan yang meminjam piti yang mempitang itu kan nyolah sawah ko. Ya. Iya. Lah tahun baganti silih baganti lah 30 tahun lah ya. Lah meninggal orang kayak tadi itu. Anak-anak ko alhamdulillah lah berhasil sedonyo. Aduh anak-anak ko lah mengerti masalah pegang kadai tadi yang dibaca ya. Jadi baniatnya nyukumpuan nyoba di kakak. Wak pulangan sawah tetangga wak tadi ko kali warisnya. Kemudian pitih nanyo pinjaman dari ranggai itu wak dari lantai ya. Apakah pertanyaannya bu ya, apakah sikapnya perbuatan kau bisa mengakui dosa orang gaib yang tadi yang tidak tahu pasal riba tadi itu? Ya, yang pertama perbuatan itu sangat mulia. Mulia ya. Sangat mulia. Dan mudah-mudahan itu bisa mengakui dosa orang semuanya. Karena Yang tidak tahu dulunya. ya amal kebajikan itu akan menghapus dosa-dosa. Wallahu a'lam. Ya. Terima kasih banyak bu ya. Ya. Karena waktu itu kan. Ya itu adalah larik malam saja mama karena dek awak lagi continue namanya tentang warisan untuk kesimpulannya nanti di pertemuan selanjutnya ya. Iya. Karena pertanyaan banyak ya. Iya, pertanyaan ada banyak. Ya segitulah pemirsa Surah TV dimanapun berada untuk menutup acara kau kita kembaliin kepada mama biarnya tutup. Iya. Baiklah pemirsa Dosana pemirsa Surah TV maupun Dosana berada. Kalau dirantang mungkinnya panjang, elok kita punta bulinya singke. Ambo, mama, jika menakan satu buya kita narasumber, ucapkan banyak maaf kalau ada salah kata ataupun jawaban yang kurang pas atau kata-kata yang tidak pas di pemirsa saudaranya, kami minta maaf. Marilah kita tutup jika paratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.